Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Model refleksi yang saya pakai adalah Six Thinking Hats, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teknik 6 topi, yang mana teknik ini diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Teknik 6 topi ini ada 6 topi yang melambangkan tahap-tahap yang saya lalui ketika melaksanakan pembelajaran pada modul 1.4. Topi yang pertama berwarna putih itu adalah tahap di mana saya menuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi harus berupa fakta, bukan opini. Topi berikutnya adalah berwarna merah, yang mana pada tahap ini saya memberikan gambaran perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian topi berwarna kuning itu adalah kita menuliskan hal positif yang terkait dengan topik yang kita pelajari. Dan topi berwarna hitam itu adalah kita pada tahap ini menuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan ataupun peristiwa yang sedang dibahas. Topi kelima berwarna hijau itulah tahap di mana kita menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan topi terakhir berwarna biru. Pada tahap ini kita diminta untuk menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi ataupun ambil keputusan. Tahap pertama adalah tahap topi berwarna putih, yaitu kita menceritakan pengalaman yang terjadi. Dalam mempelajari modul 1.4, saya ada alur merdeka, yang mana dimulai dari diri. Pada tahap ini, kami calon guru penggerak mengaktifkan pengetahuan awal apa yang dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Setelah mulai dari diri, kemudian adalah eksplorasi konsep. Pada tahap ini, kami berdiskusi dengan rekan-rekan dari satu fasilitator terkait dengan eksplorasi konsep untuk budaya positif. Di sini kami memberikan statement, kemudian teman-teman lain memberikan komen. Sama juga saya juga memberikan komen kepada pernyataan teman-teman yang lain. Alur berikutnya adalah ruang kolaborasi. Pada tahap ini, saya mengikuti tatap muka dengan fasilitator beserta seluruh guru penggerak berjumlah 12 orang, yang mana pada tahap ini kami mendiskusikan penerapan budaya positif di sekolah, dan kami dibagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi kelompok. Masih pada tahap ruang kolaborasi, pertemuan kedua setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Alur berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Di sini kami melaksanakan praktek segitiga restitusi dengan 2 murid yang memiliki permasalahan yang berbeda. Mereka kami ajak untuk melakukan praktek segitiga restitusi, dan setelah prakteknya selesai, kami upload hasil prakteknya ke dalam LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Di sini kami memperkuat pemahaman terkait penerapan budaya positif di sekolah dengan instruktur kami. Dalam tahap ini adanya tanya jawab antara peserta dengan instruktur. Berikutnya adalah alur koneksi antar materi. Pada tahap ini kami mengkoneksikan adanya benang merah antara modul yang telah kami pelajari, yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yang mana ketiga modul tersebut memiliki keterkaitan dengan modul 1.4. Kami jelaskan pada koneksi antar materi. Dan tahapnya berikutnya adalah aksi nyata, yaitu di sini kami mengimplementasikan apa yang telah kami pelajari di sekolah kami, yaitu kami mengimplementasikan konsep-konsep dalam budaya positif ini di lingkungan kelas sesuai dengan yang dibuat, yaitu sesuai dengan koneksi antar materi. Dan yang kedua adalah kami membangun pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan pada rekan-rekan kami. Dan yang terakhir pada tahap topi putih atau pengalaman yang terjadi adalah adanya post-test. Di sini kami mengikuti post-test sebagai evaluasi atas pembelajaran kami pada modul 1.
Topi berikutnya adalah topi berwarna merah, yang berarti adalah perasaan. Ada 3 perasaan ketika saya mempelajari modul ini. Yang pertama adalah perasaan bahagia karena saya menemukan hal-hal baru, misalnya segitiga restitusi. Kemudian saya juga bersemangat ketika berdiskusi dengan teman-teman. Dan yang ketiga adalah kami memiliki rasa tertantang ketika kami melaksanakan praktek segitiga restitusi dengan murid. Topi berikutnya adalah topi berwarna kuning, yang mana adalah hal positif. Ada 3 hal positif yang saya temukan di sini. Yang pertama, saya mampu membedakan antara hukuman dan konsekuensi, yang mana kedua hal tersebut jadi pertimbangan ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Dan yang kedua adalah saya mampu melaksanakan praktek segitiga restitusi dengan murid. Ya, jadi di sini saya bisa menumbuhkan optimisme siswa untuk berubah menjadi baik ketika murid itu melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah saya mampu menuntun murid untuk menyusun keyakinan kelas sebagai salah satu upaya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Topi hitam berarti adalah kendala, ya, ataupun hambatan. Salah satu kendala saya adalah saya itu canggung ketika saya hendak melaksanakan praktek segitiga restitusi, karena itu adalah hal baru bagi saya. Tapi kendala tersebut saya atasi dengan cara saya memperbanyak referensi, ya, belajar dari referensi terkait dengan segitiga restitusi. Dan saya konsultasi kepada rekan guru yang lebih dulu melaksanakan praktek segitiga restitusi. Topi hijau itu adalah ide-ide yang muncul dalam modul ini. Saya menemukan ide-ide yang muncul, ya. Setelah saya belajar ini, nanti saya ada 3 rencana aksi, ya. Jadi yang pertama adalah nanti saya akan merefleksikan diri secara berkelanjutan terkait dengan penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua, saya akan semakin intens menerapkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, saya akan menyebarkan pemahaman budaya positif ke seluruh warga sekolah. Itu adalah ide-ide yang muncul yang akan saya terapkan setelah saya mempelajari modul 1.4 ini. Dan closingnya di sini ada topi biru yang berarti adalah kesimpulan. Kesimpulan dari saya belajar modul 1.4 adalah setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, sebagai seorang guru, saya harus mampu menuntun murid saya untuk menyusun keyakinan kelas yang akan menjadi pedoman suasana pembelajaran seperti apa yang murid harapkan agar pembelajaran semakin nyaman dan menyenangkan. Selain itu, saya juga harus bisa melaksanakan segitiga restitusi untuk menangani murid yang melakukan kesalahan agar mereka tidak mengulangi kesalahan dengan kesadaran mereka sendiri. Jadi 2 poin itu tadi, ya. Saya harus melaksanakan keyakinan kelas, dan yang kedua adalah saya harus melakukan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu terkait dengan jurnal refleksi mingguan tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan. Tetap semangat Bapak Ibu, ya. Tetap tergerak, bergerak, dan menerapkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.